Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Randy Fudo, dan kali ini setelah sekian lama ketunda-ketunda, akhirnya gua kembali buat menginterpretasikan sebuah kartu tarot satu persatu untuk meja arkana. Rencananya memang gua akan liris secara mencicil satu kartu satu video, jadinya ya nanti totalnya sekitar ada 22 video lah kalau udah jadi. Cuma ya gua akan mencoba mencicil satu persatu, dan setiap kali jadi ya gue langsung upload tanpa ngedit, tanpa gimana, jadinya yang teman-teman lihat itu memang adalah hasil rekamannya yang seperti itu dan tidak dibuat-buat. Jadi ya tujuannya apa sih? Tujuannya karena memang gue akan mencoba menjelaskan tarot dengan berdasarkan yang gue tahu dan secara lebih detail daripada yang biasanya, karena ya ini sebagai salah satu bentuk respon juga. Kalau ada beberapa, mulai banyak orang yang bilang tarot reader itu tuh mulai banyak yang kayak cosplay jadi tarot reader, jadi kartunya yang keluar apa, diterjemahkannya apa. Jadi dengan ketika gue menulis video ini, harapannya ya teman-teman mulai lebih belajar, lebih tekun lagi, supaya ketika membacakan klien atau ada orang-orang yang mulai tertarik untuk belajar tarot, setidaknya mulai tahu makna umumnya seperti apa. Jadi biar bisa membedakan lah mana yang membacanya benar dan mana yang memang membacanya tuh ya iya ya begitulah ya. Oke, pertama-tama yang gua bahas adalah pertama-tama adalah kartu The Fool ini ya. Atau yang paling gampang orang ngomongin si dungu kalau bahasa Indonesianya. Kita lihat. Nah, sebenarnya kalau ditanya kartu The Fool ini asosiasinya dengan astrologi seperti apa, paling mudah adalah Uranus. Uranus itu sendiri mewakili planet yang tidak bisa ditebak, planet yang eratik, planet yang eksentrik. Jadi ya intinya untuk gambaran secara umum adalah planet Uranus secara simbolis menunjukkan sesuatu yang mengacak, random, di luar dugaan, berbeda dibandingkan yang biasanya. Hal-hal kejadian yang di luar kewajaran lah, yang tidak terprediksi. Dan para pakar pada zamannya memang mengasosiasikan Uranus dengan The Fool. Kenapa? Karena The Fool kan memang secara umum adalah suatu permulaan yang baru. Kita tidak tahu ketika kita sedang menjalani suatu perjalanan yang sama sekali baru, kita tidak tahu nih ke depannya bakal seperti apa, tantangannya apa aja, peluangnya apa aja. Itu yang membuat sesuatu yang mulai dari baru tuh sesuatu yang sehebat-hebatnya kita membuat rencana tuh, kondisi di lapangan tuh pasti sering banget tidak terduga. Makanya ini kondisi tidak terduga ini yang istilahnya erat kaitannya dengan arketip Uranus di astrologi. Oke. Kalau The Fool sendiri, kalau kita bisa ngelihat ini ada orang yang menggunakan baju badut atau baju petualang begitu ya, dengan motif-motifnya, dengan motif-motif bunga. Ini aku ambil dari kartu Rider White. Ya dimana gue sih juga udah mulai agak jarang menggunakannya. Gue biasa sekarang menggunakan pastel tarot ya gitu ya. Tapi untuk education purpose, untuk alasan untuk mengajar ya gue biasa tetap menggunakan pakai kartu yang Rider White. Yaitu The Fool ini ada gambar bunga yang menunjukkan yang motivasi orang menghadapi tantangan, menghadapi sesuatu yang tidak diketahui dengan mental yang relatif konstruktif, relatif bahagia, relatif excited karena akan menghadapi sesuatu yang tidak tahu. Jadi secara psikis ketika orang menghadapi sesuatu yang tidak diketahui itu kemungkinan ada dua, antara dia ini excited banget atau ketakutan gitu ya. Nah di sini The Fool ini kayak menunjukkan lebih ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak dia ketahuin, dia dengan sikap yang excited gitu ya, dengan sikap yang penuh dengan semangat karena dia tidak tahu gitu loh. Kemudian ada bunga putih, persahabatan biasa warna putih, dan juga termasuk some people bilangnya ini kayak mensimbolkan kemurnian, kesucian dalam artian karena dia sama sekali tidak tahu, jadi ke depan seperti apa, temanya mirip. Kemudian dia pergi membawa tongkat, kemudian ada pouch atau semacam kantungnya. Orang banyak yang bilang kantong ini berisi barang-barang yang esensial, entah makanan, entah pakaian atau apa. Jadi barang-barang esensial ini barang-barang yang
memang sedikit jumlahnya tapi penting dalam perjalanan. Ya anggap aja kayak bekal dalam perjalanan yang secara esensial ya. Ada matahari. Matahari di sini menunjukkan ya berarti perjalanan kita diterangkan oleh sinar matahari. Jadi semuanya jelas. Meskipun kita bisa melihat secara jelas ke depannya seperti apa, tapi kita belum tahu detailnya seperti apa. Jadi anggap aja ini kayak ketika sosok The Fool ini berada di tepi kayak semacam jurang atau gimana, bayangkan di bawah dia tuh melihat suatu pemandangan yang indah. Karena sudah diterangin oleh matahari ya, pemandangannya indah banget, horizonnya, cakrawalannya indah banget. Tapi kan namanya juga pemandangan kan dari depan tuh dari keseluruhan kan biasanya kan indah banget ya. Tapi balik lagi, meskipun kita tahu sekilas dari luar tuh terlihat indah, tapi kita tidak tahu nih ketika kita benar-benar menelusuri landscape tersebut apakah ada sesuatu yang menarik ataukah justru sesuatu yang berbahaya. Nah, jadi antara makro dengan mikro ini berbeda gitu. Makronya sih di sini dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang indah, sesuatu yang mudah, sesuatu yang bisa diinin lah, kelihatannya keren lah. Tapi ketika kita menelusuri secara mikronya nanti, ketika kita menjalani tantangan tersebut, baik lagi kita tetap tidak akan tahu kita akan menghadapi seperti apa. Nah, anjing di sini, anjing putih, ya anggap aja kita sering mendengar anjing ini adalah companion atau ya orang, sosok makhluk yang bisa menemani dan loyal gitu ya. Kalau kartu ini muncul dan gambar anjing ini menunjukkan sesuatu yang loyalitas, jadi sesuatu yang konsisten. Kemanapun ini orang berjalan, anjing ini akan selalu mengikutin. Maksudnya adalah secara simbolis, apapun tantangan yang kita hadapi di depan atau tantangan yang kita sedang jalanin, ya peluang yang sedang kita jalanin, bagus atau tidaknya kita sudah harus berkomitmen untuk tetap konsisten menjalani proses tersebut, gitu ya. Ya sementara ini ada jurang, kemudian ini ada pegunungan di ininya belakangnya. Nah, kira-kira seperti itulah untuk yang The Fool. Nah, The Fool ini seringkali diartikan karena sesuatu yang baru, kan baik lagi ya, kita tidak tahu ketika menjalani sesuatu yang baru tuh ada yang peluangnya apa aja, tantangannya apa aja. Nah, dari situlah ketika kita tidak tahu, justru yang ditanyakan adalah kita menghadapi hal yang tidak kita ketahui tersebut dengan sikap apa? Dengan sikap ceria kah, excited kah, atau justru ketakutan kah, atau justru malah berhati-hati kah, atau justru kita malah terlalu sembrono. Nah, tergantung dari bacaannya. Makanya dalam beberapa kasus kartu The Fool ketika keluar dalam bacaan tuh seringkali juga diartikan sebagai sesuatu yang sembrono, yang ceroboh, yang meremehkan, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kartu ini juga ya bisa mengartikan ya ketika kita menghadapi sesuatu ya kita setidaknya disarankan untuk bersikap tenang, bersikap ya damai gitu ya, sesuai dengan ekspresinya. Sebenarnya kan dipertanyakan kan ini ekspresinya, ini ekspresi tenang atau ekspresi damai atau seperti apa, atau senang atau sedih. Karena seringkali ketika kita menginterpretasikan ekspresi muka The Fool ini itu mewakili semacam mindset kita dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, kalau gue sendiri mengartikannya sikap tenang. Karena kenapa ya? Karena kita nggak tahu apa-apa gitu sih. Ekspresi tenang, ekspresi sadar, tercerahkan, atau istilahnya ekspresi ya udah konten gitu loh, lega. Karena memang basically kita ini kayak menunjukkan suatu apapun ke depannya kita tetap nggak tahu apa-apa. Sehebat apapun kita menganalisa, sehebat apapun kita memprediksikan, itu nggak akan, kita pada aslinya tuh pada akhirnya tuh ketika kita baru tahu ketika kita mengalaminya secara langsung. Prinsipnya sih seperti itu. Jadi ya buat apa kita terlalu, dalam artian overallnya tuh terlalu over optimis kalau kita belum tahu ke depannya akan seperti apa. Meskipun sekilas tuh kesannya tuh indah banget, tapi juga kita tidak akan terlalu berguna kalau kita memikirkan sesuatu belum apa sudah negatif, sudah ketakutan doang, sudah anxiety-nya tuh sudah ada gitu loh. Karena ya apa yang kita pikirkan juga, apa yang kita takutkan juga belum tentu benar-benar terwujud gitu loh. Di satu sisi apa yang kita harapkan sisi positifnya juga belum tentu muncul, tapi yang kita dalam tanda kutip takutkan dalam sisi negatif juga belum tentu kejadian gitu sih.
Jadi The Fool itu menunjukkan seperti itu. Makanya di sini ya seringkali orang ya ketika dalam bacaan seringkali menunjukkan ya peluang baru, harapan baru, permulaan yang baru di mana kita sama sekali belum tahu ke depannya bakal seperti apa detailnya, meskipun lagi mungkin akan terlihat indah gitu ya, dari kesan dari awalnya terindah tapi terlihat indah, tapi kita nggak tahu secara detail struggle-nya seperti apa. Nah di sisi lain buat yang suka main pakai reverse atau istilahnya punya menerjemahkan dalam arti kebalikannya tergantung style masing-masing, The Fool ini juga seringkali mengindikasikan sesuatu yang ceroboh, sesuatu yang ya meremehkan sembrono karena merasa yakin dia pasti bisa melakukannya dengan baik, sudah yakin pasti ada yang ngebantu di tengah jalan, punya faith, punya iman untuk akan sesuatu yang orang pasti akan membantu di jalan itu bagus, tapi bukan berarti membuat seorang itu menjadi sangat ceroboh. Intinya sih gitu, bisa mengindikasikan juga sesuatu yang ceroboh, sembrono gitu ya. Nah, kalau kita bahas dengan secara astrologi, kita kaitkan dengan simbol astrologi Uranus tadi, Uranus sendiri itu memang mewakili sesuatu yang unik, eksentrik, sesuatu yang tidak konvensional seperti yang tadi gue udah bilang. Nah, Uranus sendiri juga memang kebetulan berkaitan erat dengan sesuatu yang ceroboh, dengan yang sembrono, kejadian yang tidak terduga. Makanya kunci tidak terduga, secara detail kita tidak tahu apa yang akan alamin, dan kita baru tahu secara detailnya setelah kita mengalami, itulah yang makanya dikaitkan lagi dengan Uranus dengan The Fool yang gitu. Oke ya. Ya, sekian untuk yang The Fool. Thanks untuk sudah nonton. Kalau ada apa-apa atau ada yang mau tanyakan silahkan lihat di komen, dan ingat untuk like dan share dan subscribe bagi yang kalau merasa ini berguna. Ini akan sangat membantu. Nextnya gue akan ngebahas seputar kartu The Magician. Oke, gue Renny Fudo. Thank you.